Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali untuk kita semua Jemaat New Life dimanapun kita berada pada saat ini. Sebentar kita akan mengikuti kembali ibadah online kita. Nah, sebelum kita beribadah Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan pada hari ini, oleh karena anugerah-Mu ya Bapa, kami bisa berkumpul di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami, memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya, sama-sama kita serukan. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang kekasih, kita nyanyikan lagu ini, kita mau terima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh.
Dia Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Biarlah kami mau buka hati kami Tuhan, berserah di hadapan-Mu Yesus. Kau jamah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya nama-Mu Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu Yesus yang disenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya berharap Anda semua tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami kembali bisa mengikuti ibadah online di tempat kami masing-masing. Jamah hati pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditanami dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu ini berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga kami semua diberkati, kami semua diperlengkapi Tuhan. Dan kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, Jemaat New Life, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema tulus. Dengan tema tulus. Agar kita lebih mudah memahami firman yang kita dengarkan pada hari ini, saya akan tayangkan di layar Anda, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kira-kira apa makna dari kata tulus tersebut. Tentu saya tidak akan membacakan persis seperti itu, tapi coba saya akan mengartikan apa sebetulnya yang dimaksud dengan tulus ini. Tulus artinya adalah bersih hati. Seseorang yang berlaku tulus berarti dia melakukan sesuatu itu dengan hati yang murni. Dengan hati yang rela dan ikhlas. Pada saat dia mau melakukan sesuatu, dia tidak mengharapkan balasan. Dia tidak perlu penghargaan atau pujian untuk itu. Karena apa? Karena memang itu dia lakukan dari kebersihan hatinya. Dia tidak sedang mencari penghormatan. Dia tidak sedang mencari popularitas agar terkemuka. Orang yang tulus melakukan segala sesuatu dari kemurnian hatinya. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan itu dengan jujur. Tidak ada manipulasi di dalamnya. Tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Tidak ada yang terselubung untuk memanfaatkan orang lain. Tidak ada kemunafikan pada saat seseorang melakukan sesuatu dengan tulus hati. Orang yang tulus tidak pernah bermuka dua. Di satu sisi ngomongnya A, di sisi lain B. Tidak ada agenda pribadi dalam tindakannya. Kenapa? Karena orang yang tulus punya integritas. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat ini kita tahu tidak mudah mencari orang yang benar-benar tulus hati. Karena di zaman akhir ini, kecenderungan manusia adalah bertindak untuk ego sendiri. Di zaman akhir ini, kecenderungan orang, mereka melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kita bersyukur, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kita agar kita bisa menjaga ketulusan hati kita dan melakukan segala sesuatu dengan kemurnian hati kita. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan, karena kita hormat
kepada Tuhan. Dan itu yang kita pelajari. Dan yang pertama kita lihat firman Tuhan yang tertulis di Kolose 3 ayat 22 sampai 23 akan saya bacakan untuk kita, ayat pembuka untuk kita pada hari ini. Ayat 22 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Ada satu peringatan yang kuat kepada kita bahwa pada saat kita mau melakukan sesuatu, pada saat kita mengerjakan sesuatu, kita tetap harus bertanggung jawab. Walaupun pimpinan kita, bos kita, tuan kita tidak ada di tempat. Jadi walaupun tidak ada mengawasi kita bekerja, kita tetap harus melakukan yang terbaik. Itu yang dikatakan kita memiliki hati yang tulus dalam bekerja karena kita takut akan Tuhan. Itu yang tertulis di Kolose 3 ayat 22 tadi. Sekarang saya lanjut ke ayat 23, di sana dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi kalau kita sandingkan ayat 22 tadi, yang mengatakan kita harus tulus lakukan sesuatu karena takut akan Tuhan. Kalaupun tuan kita, bos kita, pimpinan kita tidak melihat kita, kita tetap harus melakukan yang terbaik, melakukan tanggung jawab kita. Dan di ayat 23 diperkuat, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Apapun itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Satu perintah yang luar biasa dari Tuhan untuk kita. Bahwa apapun yang kita lakukan, lakukan dengan tulus, dengan segenap hati. Lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan. Dan kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Maka wajib kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau gitu pertanyaannya, dalam hal apa saja kita harus melakukan yang terbaik ini seperti untuk Tuhan? Dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita lihat ayat yang barusan kita baca, Kolose 3 ayat 22-23, ini berbicara tentang pekerjaan kita. Jadi pada saat kita bekerja, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain, tidak. Tetapi kita harus melakukan yang terbaik dari yang kita miliki. Artinya kita membandingkan yang sudah kita lakukan itu dengan potensi kita, dengan talenta kita, dengan kemampuan kita. Lakukan yang terbaik. Tapi nggak usah bandingkan dengan orang lain. Kalau itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Kita sudah melakukan itu dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara, saya jadi teringat pada pujian penyembahan yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Saya termasuk yang ikut bernyanyi di sana. Sebetulnya, ya jujur aja terus terang, saya bukan seorang penyanyi. Dan seringkali kalau bernyanyi itu saya fals sebetulnya. Seringkali masuknya nggak pas. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan sebetulnya kami lagi rekaman. Ini kami beberapa kali, yang hari ini kami rekaman 8 kali take. Kenapa? Ya karena ada kesalahan-kesalahan. Dan yang paling banyak salah ya udah pasti saya. Tetapi saya tahu, saya tidak perlu membandingkan kemampuan saya bernyanyi dengan orang lain. Saya tahu saya bukan penyanyi, saya tidak punya bakat bernyanyi. Tetapi saya lakukan itu karena saya mau memuliakan Tuhan. Apalagi kita tahu di zaman saat ini kita harus beribadah secara online. Tidak mudah kita berkumpul di gereja dan lain-lain. Nah ini kebetulan di rumah dilakukan udah. Saya berpartisipasi. Karena saya ingat satu prinsip dalam firman Tuhan.
Yang Tuhan butuhkan dari kita bukan kemampuan kita, tapi ketersediaan kita. It is not about your ability, but it is about your availability. Bukan kemampuanmu, tapi engkau mau enggak berpartisipasi, bekerja, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kau punya. Luar biasa. Dan lakukanlah segala sesuatu itu dengan tulus hati. Nah, artinya apa? Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, lakukan dengan tulus hati. Nggak usah bandingkan dengan orang lain. Tapi lakukan itu karena engkau menghormati Tuhan, karena engkau mau memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan. Dalam bekerja, iya. Dalam membangun relationship, iya. Kita akan melihat bagaimana Yusuf membangun relationship dengan Maria. Kita akan baca dari Matius 1 ayat 18. Bahwa ketulusan hati juga dibutuhkan di dalam kita membangun relationship. Kita tahu bahwa Yusuf bertunangan dengan Maria. Nah, ini yang kita baca di Matius 1, kita mulai dari ayat 18. Di sana tertulis, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bapak Ibu, tentu kita dapat memahami apa yang tersirat di dalam ayat ini. Yusuf belum menikah pada saat itu dengan Maria. Mereka baru bertunangan. Tetapi Maria sudah mengandung oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dari sisi Yusuf, ini menjadi pertanyaan bagi dia. Kok bisa Maria hamil, mengandung? Kami belum menikah. Kami belum melakukan hubungan suami istri, ada apa ini? Ini ternyata menjadi pertanyaan besar bagi Yusuf pada saat itu. Maka kita lihat sekarang Matius 1 ayat 19, apa yang tertulis di sana. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara, pada zaman Israel dahulu, antara menikah dan bertunangan itu dianggap sudah hampir setara levelnya. Maka kadangkala orang yang bertunangan pun disebut sebagai suami atau istri. Tapi sebetulnya masih berbeda. Karena orang yang bertunangan itu belum melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau di sini kita dengar karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ada kata-kata suaminya. Itu karena di sana orang yang bertunangan kadang sudah dianggap sebagai suami istri. Kenapa? Karena kedekatan hubungan. Tapi bukan berarti mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Biar tidak bingung dengan itu ya. Nah, jadi di sini sebetulnya Yusuf tunangan dari Maria itu seorang yang tulus hati. Dia tulus hati. Orang yang tulus hati itu tadi udah kita bahas, mempunyai integritas. Dia bingung. Saya belum melakukan hubungan suami istri dengan Maria, dia sudah hamil, mengandung. Lagi mana ini? Tetapi di sisi lain, karena Yusuf ini seorang yang tulus hati, awalnya dia tidak bisa menerima kehamilan Maria itu, tapi dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia tidak mau menggembar-gemborkan bahwa hey, Maria sudah hamil walaupun kami belum menikah, walaupun kami belum melakukan hubungan suami istri. Itu tidak ada terpikir oleh Yusuf. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang, kalau ada apa-apa langsung masuk Instagram, masuk Facebook, masuk WA grup, rame, heboh dunia. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Dia tidak melakukan itu. Makanya di sini dikatakan, ia bermaksud menceraikan, memutuskan pertunangan dengan Maria itu secara diam-diam. Karena dia tidak mau mencemarkannya di muka umum. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Itulah ketulusan hati yang dimiliki oleh Yusuf.
Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mari kita baca ayat 20. Matius 1 ayat 20 di sana tertulis. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, memutuskan tali pertunangan itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini sekarang baru clear. Dengan ketulusan hatinya, akhirnya apa? Tuhan berbicara kepada dia melalui malaikatnya dan menjelaskan bahwa dia tidak perlu takut mengambil Maria sebagai istrinya karena dia mengandung dari Roh Kudus. Luar biasa Bapak Ibu, satu kisah dengan ketulusan hatinya. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat Tuhan menemui dia, berbicara secara khusus untuk dia, untuk menceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut kisah ini, di sana dijelaskan bahwa Maria akan melahirkan Yesus Kristus, Juru Selamat, Immanuel yang akan membebaskan umat manusia ini dari dosa. Dan memang akhirnya apa yang terjadi? Yusuf benar-benar dengan tulus hati melakukan perintah Tuhan itu. Karena kita tahu selanjutnya pada saat Herodes mau membunuh Yesus, Yusuf membawa dia mengungsi ke Mesir dan setelah Herodes mati, dia kembali ke Israel. Itulah ketulusan hati yang dimiliki oleh seorang Yusuf. Dalam hal apa lagi kita harus melakukan sesuatu dengan tulus hati. Dalam hal beribadah. Bapak Ibu, untuk kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ini pun perlu ketulusan hati. Ini yang tertulis di Yosua 24 ayat 14. Saya bacakan untuk kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi kitab Yosua ini menjelaskan bahwa pada saat kita beribadah, beribadahlah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Salah satu poin dari ketulusan ini, kita tidak boleh bengkok hati. Kita tidak bisa menyeleweng. Orang yang tulus hati tidak pernah menyeleweng. Sehingga di sini diingatkan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan ada ilah lain. Ini diperingatkan Yosua karena kita tahu sebelumnya bangsa Israel, mereka menyembah Tuhan, iya. Tapi mereka pun menyembah dewa-dewa. Dan itu bukanlah bentuk ketulusan dalam menyembah Tuhan. Karena itu diperingatkan di sini. Kalau mau beribadah kepada Allah yang kita sembah, beribadahlah dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang murni, dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Kita juga akan melihat ayat di Perjanjian Baru di kitab Ibrani pasal 10 ayat 22 yang juga mengingatkan kita bahwa di dalam kita berhadapan dengan Tuhan, kita juga harus menjaga ketulusan hati. Saya bacakan untuk kita Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh. Di sini juga kembali dijelaskan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, murni, suci, rela. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada maksud-maksud terselubung. Itu yang dikatakan di sana. Karena itu
Hati kita harus bersih pada saat kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita karena kita tahu ada juga banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan tidak dengan tulus mau menyembah Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Ada udang di balik batu. Saya sering bertemu dengan orang, wah, saya datang ke gereja biar saya diberkati oleh Tuhan. Saya datang ke persekutuan ini karena ada sesuatu yang saya harapkan. Bapak Ibu, orang yang datang beribadah hanya mengharap berkat dari Tuhan, itu bukanlah orang yang beribadah dengan ketulusan hati. Bapak Ibu, pada saat kita beribadah, berdoa, pada saat kita bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita lakukan ini dengan tulus hati. Karena kita mau memuliakan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik. Tuhan itu adalah Allah yang sangat murah hati. Saat kita menyembah Dia dengan tulus hati, saat kita datang kepadanya beribadah tanpa mengharapkan sesuatu, tapi murni sebagai ucapan syukur kita kepadanya, sebetulnya Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia tetap memperhitungkan ketulusan hati kita itu. Kalau kita baca firman Tuhan selanjutnya, orang-orang yang datang kepada Tuhan beribadah, menyembah Dia dengan hati yang tulus, ternyata Tuhan menyediakan berkat-berkat juga bagi mereka. Tuhan menyediakan bonus bagi mereka. Karena itu selanjutnya kita akan melihat di dalam Alkitab kita, berkat sebagai buah dari ketulusan hati kita. Pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Ada 5 poin yang saya pelajari di dalam Alkitab. Pada saat kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia, beribadah dengan ketulusan hati. Pada saat kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam relationship kita, dengan tulus hati. Saya catat ada 5 poin berkat atau buah ketulusan hati. Poin yang pertama, pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, maka kita akan diberi kepercayaan atau kita mendapatkan promosi. Kita akan melihat setelah Saul ditolak oleh Tuhan sebagai Raja Israel, maka Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi salah satu anak dari Isai sebagai calon Raja Israel menggantikan Saul. Nah, karena itu Samuel pergi menemui keluarga Isai. Dan dia nanti kita lihat akan dipertemukan dengan anak-anak dari Isai. Kita akan baca dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7 terlebih dahulu. Saya bacakan untuk kita. Ketika mereka itu masuk, mereka di sini adalah Isai dan anak-anaknya. Samuel melihat Eliab. Eliab itu adalah salah satu anak dari Isai. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi pada saat Samuel melihat penampilan, perawakan, tampang dari Eliab, dia berpikir, ini orangnya gagah, ini orangnya berwibawa. Ini kayaknya yang akan diurapi sebagai raja menggantikan Saul. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di ayat 7 dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, luar biasa.
buah dari ketulusan hati, dia dapat dipercaya, dia dipromosikan. Itu yang akan kita lihat selanjutnya di dalam kisah ini, bahwa Isa dan Samuel berpikir bahwa Eliab ini mungkin cocok nih sebagai raja. Tetapi bukan itu yang terjadi. Bukan itu yang terjadi. Kita akan lihat kelanjutan dari kisah ini. Saya persingkat aja. Langsung kita baca 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Setelah semua anak-anaknya keluar, dipertontonkan kepada Samuel. Di mana nih yang mau diurapi Tuhan? Itu pertanyaan dia. Lalu Isai menjawab, "Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Singkat cerita, akhirnya anak bungsu Daud yang sedang menggembalakan, yang tidak dianggap oleh manusia, itulah yang sekarang disuruh dipanggil. Singkat cerita, di ayat 13 saya bacakan untuk kita. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara, ketulusan hati seseorang kadang memang tidak mudah kita lihat. Kalau kita lihat dalam kasus ini, dalam kisah ini, bahkan Isai sendiri, ayah dari Daud, dia tidak bisa melihat bahwa Daud ini seorang yang tulus hati. Sehingga apa? Dia tidak ikut di antara anak-anaknya yang ditunjukkan kepada Samuel, yang dianggap layak diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan bisa melihat yang terdalam dari hidup kita. Tuhan melihat hati. Dan Tuhan tahu bahwa Daud memiliki hati yang tulus. Dan karena itu dia dipromosikan menjadi raja untuk menggantikan Saul. Bapak Ibu, selanjutnya sekarang kita lihat yang kedua. Apa buah dari ketulusan hati? Yang kedua adalah keturunannya diberkati. Keturunannya diberkati. Kita akan melihat kisah dari Daud ke Salomo. Mari kita dengarkan 1 Raja-Raja 9 ayat 4. Saat itu Tuhan berbicara kepada Salomo. Isinya seperti ini. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, saya lanjut ke ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan putus dari tahta kerajaan Israel. Berkat ketulusan hati tidak hanya dialami oleh orang yang melakukan, tapi itu ternyata diwariskan, menjalar ke bawah. Itu yang terjadi kepada Daud. Ketulusan hati Daud akhirnya diperhitungkan Tuhan untuk Salomo. Dan kepada Salomo hal yang sama. Tuhan katakan, kalau engkau tulus hati seperti ayahmu, maka kerajaan ini tidak akan pernah tergoyahkan dari keturunan. Itu yang disampaikan di sini. Tetapi memang
sayangnya kalau kita lihat, ternyata Salomo tidak bisa mempertahankan ketulusan hatinya kepada Tuhan. Dia akhirnya serong. Karena kita tahu dia punya banyak istri dan gundik, totalnya 1000. Dan mereka itu membawa dewa-dewanya tersendiri. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Salomo akhirnya tergoda. Jadi dia tidak lagi bisa benar-benar menyembah Allah yang hidup. Tetapi dia mempunyai Allah-Allah lain. Karena itu Tuhan akhirnya berkata kepada Salomo. Ini tertulis di kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 12. Karena dia tidak lagi tulus hati. Maka Tuhan berkata kepada dia, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Maksudnya mencopot kerajaan itu dari dia. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Jadi kalau kita lihat di sini, pada saat Salomo menyeleweng dari Tuhan, kerajaannya tidak langsung digoyahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan kepada Daud. Tapi Tuhan akhirnya mengatakan, pada keturunanmu kerajaan ini baru akan dikoyakkan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Itu yang terjadi. Nah sekarang kita lihat buah dari ketulusan hati. Yang ketiga, orang yang tulus hati doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ini kita lihat kisah dari Hizkia yang sakit. Tertulis di 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Saya bacakan untuk kita. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Wow, ini Nabi Yesaya nih membawa suatu pesan yang sangat mendalam maknanya. Dia sampaikan kepada Hizkia. Pada saat Hizkia sakit, kau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Udah, katakan kata-kata perpisahan kepada keluarga. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat 2 dan 3 saya bacakan untuk kita. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Artinya apa? Hizkia coba menawar ketetapan Tuhan bahwa dia akan segera mati. Dan dia katakan, Tuhan, aku telah setia kepada Engkau. Aku telah melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Ingatlah itu Tuhan. Intinya dia berdoa. Dia memohon kepada Tuhan agar jangan dulu dipanggil. Dia masih mau hidup di dunia ini. Dan apa yang terjadi? Kita bisa lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Di sana tertulis, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kemurahan hati Tuhan itu terasa lebih nyata untuk orang-orang yang tulus hati. Sama seperti yang terjadi kepada Hizkia. Ini satu kisah yang luar biasa. Dalam tanda petik saya katakan, Tuhan akhirnya mengubah keputusannya yang akan memanggil Hizkia
Dia katakan kamu akan mati. Tetapi Hizkia coba mohon kemurahan Tuhan. Ingatlah Tuhan, kesetiaanku, ketulusan hatiku. Intinya dia minta umur yang lebih panjang dan Tuhan mengabulkan. Diberikan bonus 15 tahun untuk dia. Satu kisah yang luar biasa. Makanya kita perlu belajar dari Alkitab. Bagaimana kita bisa menjaga ketulusan hati kita. Karena ada banyak berkat, ada banyak buah yang disediakan Tuhan untuk kita. Sesuai dengan ketulusan hati kita. Nah, sekarang poin yang keempat yang kita lihat. Apa berkat ketulusan hati atau buah dari ketulusan hati. Orang-orang yang tulus hati akan punya komunitas yang baik. Ini yang terjadi di dalam kisah jemaat mula-mula. Kita bisa baca kisah ini di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47 saya bacakan untuk kita. Ini adalah kisah hidup jemaat mula-mula. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, satu kisah yang sangat luar biasa. Bahwa kalau kita di dalam komunitas kita masing-masing menunjukkan ketulusan hati, maka yang ada di dalam komunitas itu, yang ada di dalam grup itu, yang ada di dalam kumpulan itu adalah sukacita. Yang ada di dalam kumpulan itu adalah kegembiraan. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sana saling memperhatikan, orang yang tulus hati. Dia melakukan segala sesuatu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi dia melihat kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang tulus hati, tidak egois. Itu yang kita lihat di dalam kisah ini. Mereka bergilir. Hari ini di rumah si A makan apa yang ada dimakan. Besok di rumah si B, di rumah si C dan lain-lain. Dan mereka melakukan itu dengan tulus hati. Tidak ada kemunafikan di sana. Sehingga apa? Mereka sendiri bisa menikmati kebersamaan itu. Bahkan mereka disukai semua orang. Artinya apa? Banyak orang yang akhirnya bergabung dengan mereka. Bahkan di sini dikatakan akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, bukankah satu anugerah terbesar kalau kita bisa mempunyai komunitas yang disukai semua orang, bahkan akhirnya bisa menjangkau orang. Kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga hidup mereka diselamatkan. Inilah buah dari ketulusan hati Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu menjaga ketulusan hati kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, apa buah dari ketulusan hati? Orang yang tulus hati akan berbahagia. Ini yang tertulis di Matius 5 ayat 8. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bukankah ini puncak dari segala sesuatu? Apapun yang kita lakukan di dunia ini, pada akhirnya kita ingin nanti bahwa kita ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat wajah Tuhan dalam kekekalan. Bukankah itu kebahagiaan yang sejati yang kita mau raih? Dan itu hanya kita dapatkan pada saat kita punya hati yang suci, punya hati yang tulus, punya hati yang murni, punya hati yang rela, punya hati yang ikhlas, tanpa kepura-puraan, tanpa kemunafikan dalam segala aspek kehidupan kita. Saya ulangi Matius 5 ayat 8, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat
Allah. Bapak Ibu, satu kisah yang sangat luar biasa. Satu pelajaran yang sangat luar biasa kita dapatkan pada hari ini. Pentingnya menjaga ketulusan hati. Nah, sebagai penutup, saya akan bacakan satu ayat untuk kita yang diambil dari Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan untuk kita. Amsal 4 ayat 23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan waspada, karena dari hatimu itulah terpancar kehidupan. Kita barusan sudah mempelajari di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang tulus hati akan memancarkan kehidupan. Kenapa? Karena mereka dapat dipercaya, mereka diberi kepercayaan, mereka akhirnya mendapatkan promosi. Bukankah itu memancarkan kehidupan? Keturunannya diberkati, doanya dikabulkan. Orang-orang yang tulus hati punya komunitas yang baik, yang bisa menjangkau orang-orang. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah itu namanya memancarkan kehidupan? Dan orang-orang yang tulus hati hidupnya akan berbahagia. Karena itu, mari kita buka hati kita. Kita izinkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita izinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tulus hati. Pada saat kita izinkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita, itu yang akan memurnikan kita, membersihkan hati kita. Sama seperti pujian kita tadi. Kita mengundang Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita. Kita katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapak Ibu, ketulusan hati hanya kita dapatkan pada saat kita izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Ketulusan hati hanya akan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita punya rasa hormat kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, dan rasa kasih kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan ini. Agar apa? Agar kehidupan terpancar dari kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu, Saudaraku yang kekasih, ibadah kita akan segera selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Kita tundukkan kepala kita bersama. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu di dalam hati pikiran kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang telah mengajar kami pada hari ini. Bagaimana kami harus membangun ketulusan hati kami ya Bapa. Karena dengan ketulusan hati kami akan terpancar kehidupan Tuhan yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan senantiasa
dipermuliakan. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk senantiasa bertakhta Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk mengajar kami Tuhan, menjaga kemurnian hati kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini kami juga kembali mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus. Nyatakan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga masalah COVID-19 ini bisa segera diatasi Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang sedang diuji coba di negara ini. Tuhan, mari Engkau yang campur tangan berkati Tuhan. Agar vaksin ini segera bisa berfungsi dengan baik Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, biar pemulihan ekonomi juga segera terjadi Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan di negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu dinyatakan agar negara kami ini tetap aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga kembali mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat New Life dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi secara khusus Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang campur tangan Tuhan memberikan jawaban kepada mereka. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan jemaat-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan mereka, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah kami yang sanggup Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami kembali memohonkan berkat-berkat istimewa daripada Engkau. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi sumber berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat istimewa dari Allah Bapa Tuhan kita. Allah memberkati kehidupanmu. Dia menyediakan yang terbaik kepada engkau. Allah memberkati pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan berhasil dengan baik, karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Allah memberkati keluargamu. Ada keharmonisan yang terjadi di tengah-tengah keluargamu. Allah memberkati kesehatanmu. Dia memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Jemaat Tuhan, biarlah kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat beraktivitas kembali.